Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Simanjuntak, mahasiswa dari Universitas Amikum Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah sukses skill, yaitu mengenai tentang bisnis. Di sini saya mengambil bisnis tentang ulus bata toba. Yang pertama itu mengenai sejarah ulus. Zaman dahulu nenek moyang suku Batak adalah manusia-manusia gunung. Hal ini disebabkan kebiasaan mereka tinggal dan berladang di kawasan pegunungan. Dengan mendiami dataran tinggi, berarti mereka harus siap berperang melawan dinginnya cuaca yang menusuk tulang. Pada awalnya, nenek moyang suku Batak mengandalkan sinar matahari dan api sebagai tameng melawan rasa dingin. Masalah mulai timbul ketika mereka menyadari bahwa matahari tidak bisa diperintah sesuai dengan keinginan mereka. Pada siang hari, awan dan mendung seringkali bersikap tidak bersahabat, sedangkan pada malam hari rasa dingin makin menjadi-jadi dan api sebagai pilihan kedua. Ternyata api tidak begitu praktis digunakan waktu tidur karena risikonya tinggi. Karena dipaksa oleh kebutuhan yang mendesak, akhirnya nenek moyang suku Batak berpikir keras mencari alternatif lain yang lebih praktis. Maka lahirlah ulos sebagai produk budaya asli suku Batak yang berfungsi untuk menghangatkan badan. Dengan berkembangnya zaman, kini ulos memiliki fungsi simbolik untuk hal-hal lain dalam segala aspek kehidupan orang Batak. Salah satunya sebagai lambang ikatan kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya. Suku Batak sudah mengenal ulos sejak abad ke-14 bersamaan dengan masuknya alat tenun tangan India. Awalnya ulos berfungsi sebagai penghangat badan bagi nenek moyang suku Batak yang hidup di kawasan pegunungan. Ulos pun menjadi simbol kehangatan bagi suku Batak kala itu. Berdasarkan pandangan suku Batak, terdapat 3 unsur yang menjadi dasar dalam kehidupan manusia, yaitu darah, napas, dan panas. Ya, ini pengertian ulos. Ulos adalah salah satu jenis kain khas masyarakat Batak Sumatera Utara. Dari bahasanya asalnya ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Ulos melambangkan ikatan kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya. Selain sebagai simbol ikatan antara orang tua dan anak, juga digunakan untuk menghangatkan badan. Jenis-jenis ulos. Ulos terdiri dari berbagai jenis dan motif, masing-masing memiliki makna tersendiri. Ada 3 jenis ulos, yakni ulos ragi hidup, ulos ragi otang, dan ulos maratur. Yang pertama, ulos ragi hidup adalah ulos ragi hidup mempunyai derajat yang tinggi, pembuatannya sangat sulit. Ragi hidup berarti lambang kehidupan. Oleh karena itu, setiap rumah tangga harus mempunyai ulos ragi hidup. Yang kedua, ulos ragi otang. Ulos ragi otang juga termasuk berderajat tinggi. Ulos ini digunakan untuk seseorang yang dianggap licik dengan harapan agar Tuhan dapat mengubah sifatnya menjadi orang yang bijaksana, orang yang tertimpa kemalangan, dan orang yang rajin bekerja. Yang ketiga, ulos maratur. Ulos maratur mempunyai motif garis-garis yang menggambarkan burung atau binatang-binatang yang tersusun teratur. Biasanya ulos ini digunakan sebagai ulos parompa dengan harapan agar setelah anak pertama lahir akan disusul anak-anak yang lain sebanyak burung-burung atau binatang-binatang yang terlukis dalam ulos tersebut. Yang berikutnya yaitu makna ulus. Kini ulus memiliki fungsi simbolik untuk berbagai hal dalam segala aspek kehidupan orang Batak. Ulus menjadi bagian yang tidak tepat dipisahkan dari kehidupan adat suku Batak. Mengulusi adalah salah satu hal yang teramat penting dalam adat Batak. Mengulusi secara harfiah berarti memberikan ulus. Mengulusi bukan sekedar pemberian hadiah biasa karena ritual ini mengandung arti yang cukup dalam. Mengulusi melambangkan pemberian restu, curahan kasih, sayang, harapan, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Yang berikutnya, inovasi ulos dari masa ke masa. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam tenunan dari benang emas atau perak. Mulanya ulus dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja.
kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat Batak. Tetapi zaman yang semakin modern ini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, pakaian, alas meja, dasi, dompet, dan gorden. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Ulus Batak. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.